Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wal iman wal Islam. Qad aflaha man akhlasa qalbahu lil iman wa ja'ala qalbahu saliman wa lisanan shadiqan wa nafsahu mutma'innah wa khalitahu mustaqiman. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa mawwala wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'du. Usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fasat muttaqun. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innamal mu'minuna alladziina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amrayni lan tadilu ma tamassaktum bihima, kitabillahi wa sunnatin nabiy sallallahu alaihi wasallam. Para saudara jamaah sekalian, pertama-tama marilah kita selalu panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, nikmat dan hidayahnya yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga Allah masih tetap memberikan kesempatan, kesehatan, kekuatan dan keimanan kita bisa menghadiri acara Amrin Jami ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabat-sahabatnya, para tabi'in, para alim ulama sholihin, para mubalik dan mubalighat, sehingga Islam ini sampai pada kita. Maka atas jerih payah perantara agama tersebut wajib kita syukuri, mengingat sabda Rasulullah SAW, "Malam yashkuri nasi lam yashkurillah." Barang siapa yang belum bersyukur kepada manusia, berarti belum bersyukur pada Allah. Olehnya itu kita bersyukur pada perantara agama dengan ucap syukur, alhamdulillah jazakumullah khairan. Para saudara jamaah sekalian, Rasulullah telah bersabda, setiap umatku semuanya masuk ke dalam surga. Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Qalu wa may ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Ya Rasulullah SAW bersabda, setiap umatku semuanya masuk ke dalam surga kecuali orang yang menolak. Para sahabat bertanya, qalu wa may ya Rasulullah, siapakah orang yang menolak itu Rasulullah? Rasulullah menjawab, qala man atau ani dakhalal jannah. Barang siapa yang taat kepadaku Nabi, maka masuk ke dalam surga. Dan barang siapa yang menentang, dialah yang menolak. Bagaimana prakteknya untuk taat kepada Rasulullah SAW? Rasulullah telah bersabda, kita menetapi agama Islam ini harus kita tetapi sesuai dengan syariat yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul. Rasulullah SAW bersabda, taraktu fikum amrayni lan tadilu ma tamassaktum bihima, kitabillah wa sunnatin nabi. Telah kutinggalkan dua perkara, tidak akan sesat kamu sekalian selama kamu menetapi dua perkara, yaitu kitabillah Al-Quran wa sunnatin nabi adalah al-hadis. Kita kaji Al-Qurannya, karena Al-Quran ini sifatnya global, umum, tidak dijelaskan secara rinci. Wa aqimus shalah wa atuz zakah warkamu ma'ar rakiin. Dirikan salat. Tidak dijelaskan dalam Al-Quran salat zuhur 4 rakaat, salat isya 4 rakaat, maghrib 3 rakaat. Tidak dijelaskan. Tapi sebagai bayannya, sebagai penjelasnya adalah di dalam al-hadisnya. Wa aqimus shalah wa atuz zakah, dan datangkanlah zakat.
warka'u ma'arrokin, dan rukulah bersama orang yang ruku. Jadi kita selalu diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya supaya di dalam melaksanakan kegiatan aktivitas beribadah kepada Allah selalu dikerjakan dengan cara berjamaah. Al-jama'atu rahmah wal firqatu adab. Berjamaah adalah rahmat dan firqah adalah adab. Ini kalau kita taat kepada Allah dan Rasulnya, maka dijamin oleh Allah bisa masuk dalam surga. Itu sebagaimana firman Allah di dalam surat An-Nisa ayat 13. Wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilu jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa dzalikal fawzul adzim. Barang siapa yang taat Allah dan taat Rasulnya, maka akan dimasukkan ke dalam surga. Keadaan di dalam surga mengalir beberapa sungai, demikian itulah merupakan suatu keuntungan yang sangat besar. Kita menetapi agama Islam ini akan mendapatkan suatu keuntungan yang sangat besar. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, qad aflaha man hudiya ilal Islam wa rasul kafafa wa qani abi. Sungguh beruntung orang-orang yang hatinya telah ditunjukkan ke dalam Islam dan mau menerima kebenaran Islam. Karena banyak orang yang ditunjukkan ke dalam Islam tapi belum mau menerima kebenarannya. Yang belum mau menerima kebenarannya, belum mau melaksanakan kewajibannya, maka ini masih dikatakan Islam karena sudah membaca 2 kalimat syahadat. Nah, semua orang Islam yang membaca 2 kalimat syahadat itu semuanya nanti pada akhirnya masuk ke dalam surga. Tapi semuanya diproses. Setelah ditimbang amal ibadahnya, diproses, akhirnya kalau masih banyak dosanya maka dihukum oleh Allah di dalam neraka. Kemudian setelah habis masa hukumannya baru masuk ke dalam surga. Semua orang Islam. Nah itu. Nah, ini kita harus yakin dan mantap bahwa jalan tunggal untuk masuk surga adalah menetapi agama Islam. Inna dina indallahil Islam. Maka dari itu kalau kita sudah menetapi agama Islam sesuai dengan syariat, maka kita dipanggil oleh Allah menjadi orang-orang yang beriman. Nah, ciri khas atau karakter dari orang yang beriman itu di dalam surat Al-Anfal tadi. Innamal mu'minuna idza dzukirallahi wajilat qulubuhum. Jadi sesungguhnya orang-orang yang beriman ketika disebut nama Allah maka wajilat qulubuhum, jadi gemetar hati kita. Nah, kita kembalikan pada diri kita. Ketika ada saat azan, ketika ada orang yang membaca Al-Quran, hati kita tergetar atau tidak? Itu tergantung dari kita, keimanan kita, untuk menguji keimanan kita, atau indikator keimanan kita itu seperti itu. Dan ketika dibacakan ayat-ayatnya Allah, maka akan bertambah keimanannya dan semuanya diserahkan, dipasrahkan kepada Allah. Karena iman itu yasidu wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Iman itu ada 3. Di dalam riwayat Ibnu Majah, an Ali bin Abi Thalib, qala Rasulullah SAW, al-imanu ma'rifatun bil qalbi wa qaulun bil lisan wa amalun bil arkan. Al-imanu ma'rifatun bil qalbi. Iman itu ma'rifah bil qalbi, mengerti dengan hati kita, memahami dengan hati kita. Hati kita meyakini bahwasanya Allah Maha Kuasa. Surganya Allah pasti ada. Jannatu haqqun wan naru haqqun wa liqa'ika haqqun. Surganya Allah ada, nerakanya Allah ada, dan berjumpa dengan Allah pasti adanya. Ini kalau kita sudah beramal dengan hati, karena iman itu sangat banyak. Di dalam riwayat Bukhari jelaskan al-imanu bid'u situn aw sab'un. Jadi iman itu ada 60 sampai 70 subatun cabang. Wa fadluhu la ilaha illallah. Dan yang tertinggi adalah la ilaha illallah, dan yang terendah al-haya'u minal iman. Jadi yang terendah itu adalah malu bagian dari iman. Maksudnya malu bagian dari iman itu malu untuk mengerjakan berbuat maksiat.
Itu adalah sifat malu dari orang-orang yang beriman, itu yang terendah. Maka karena keimanan ini sering berkurang, wa yazidu yanqus, bertambah dan berkurang, maka Rasulullah selalu berpesan kepada sahabatnya. Rasulullah SAW bersabda, jaddidu imanikum. Wahai sahabatku, hendaklah kalian selalu memperbarui iman kamu sekalian. Ditanyakan, qalu wa kaifa jaddidu imanina? Mereka bertanya, ya Rasulullah, bagaimana prakteknya untuk memperbarui iman kami? Maka Rasulullah menjawab, aksirul la ilaha illallah. Hendaklah memperbanyak lafaz la ilaha illallah. Maka dari itu kita sebagai orang iman itu sudah dipanggil oleh Allah. Nah, prosesnya pertama adalah Islam, yang kedua iman, yang ketiga untuk menuju ke arah takwa. Banyak jalannya. Maka Allah memanggil panggilan orang iman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kamu sekalian berpuasa. Itu tujuannya apa? La'allakum tattaqun, supaya kita menuju ke arah takwa. Maka dari itu untuk menuju ke arah takwa ini ujiannya sangat berat. Allah akan menguji pada kita. Jadi kita menatapi agama Islam ini akan mendapatkan ujian dari Allah. Allah menguji pada kita mempunyai tujuan. Apa tujuannya? Terjawab di dalam surat At-Tabarak ayat 2, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah adalah zat yang telah menjadikan kematian dan kehidupan untuk menguji terhadap kamu sekalian. Tujuannya untuk mengetahui siapakah yang terbaik amalnya. Maka dari itu kita patut bersyukur kepada Allah bahwa Islam ini diberikan kepada kita. Karena Islam ini tidak diberikan pada semua orang. Islam ini hanya diberikan terhadap orang yang telah dicintai oleh Allah. Firman Allah, wallahu yahtassu bi rahmati may yasha. Sesungguhnya Allah mengkhususkan rahmatnya terhadap orang yang telah dikehendaki oleh Allah. Dan sabda Rasulullah SAW di dalam riwayat Ahmad, an Abdullah bin Mas'ud, qala Rasulullah SAW, innallaha qasama bainakum arzaqakum kama qasama bainakum ahlaqakum. Innallaha yuti'id dunya man yuhibbu wa man la yuhibbu wa la yutidina illa man ahabba. Faman atadina faqad ahabba. Dari Abdullah bin Mas'ud berkata, Rasulullah SAW bersabda, innallaha qasama bainakum arzaqakum kama qasama bainakum akhlaqakum. Sesungguhnya Allah telah membagi terhadap kamu sekalian rizki kalian seperti membaginya akhlak terhadap kamu sekalian. Jadi rizki dan akhlak ini sudah terbagi-bagi. Semua manusia, bahkan bayi pun yang belum bisa bekerja, itu ada rizkinya. Tapi kalau sudah rizkinya dicabut, maka dia menjadi almarhum, meninggal. Karena sudah rizkinya sudah tidak ada lagi, maka akhirnya dia meninggal. Jadi yang masih hidup itu adalah rizki masih diberikan oleh Allah, dan akhlak itu sudah terbagi. Innallaha yuti'id dunya ma yuhibbu wa ma la yuhibbu. Sesungguhnya Allah memberikan dunia kepada orang yang aku cintai maupun kepada orang yang tidak dicintai. Semua manusia yang ada di muka bumi ini, baik itu beribadah kepada Allah maupun tidak beribadah kepada Allah, masalah dunia diberikan. Terkadang kita melihat kenyataan yang ada, dunianya mereka lebih dibanding dengan kita. Dan agama hanya diberikan terhadap orang yang telah dicintai oleh Allah. Faman atadina faqad ahabba. Maka barang siapa yang telah diberi agama, maka sungguh-sungguh orang tersebut telah dicintai oleh Allah. Olehnya itu mari kita sebagai orang iman yang telah dipilih oleh Allah, dijadikan calon ahli surga, kita berusaha istiqomah di dalam melaksanakan ibadah kepada Allah, terutama sholat 5 waktunya. Berusaha kita istiqomah sampai Islam ini dikerjakan terus menerus sampai ajal pati kita masing-masing, sehingga kita mati sewaktu-waktu, maka Allah akan memberikan jaminan
pada kita sehingga kita bisa masuk ke dalam surganya Allah. Insya Allah. Maka keimanan ini harus kita tingkatkan kualitas keimanan kita sehingga dari waktu ke waktu keimanan kita semakin meningkat, yang pada hari Allah semakin cinta pada kita. Kalau Allah cinta pada kita, yuhibbu lakum wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Apabila Allah telah cinta pada kamu sekalian, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu sekalian dan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Insyaallah semuanya dari Allah, kita kembalikan pada Allah. Barakallahu fiikum wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Innahu ta'ala jawadun karim, malikum bararrahim wa nastaghfirullah innahu ghafurur rahim.